Pemirsa, Komisi Pemberantas Korupsi yang digugat R.E. Sihaan, Wali Kota periode 2005-2010 sebesar 45 miliar rupiah karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Akhirnya hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar pada Rabu 13 Desember 2023. Sidang yang beragendakan pemeriksaan berkas tersebut, KPK mengajukan bukti di luar putusan Mahkamah Agung. Sidang gugatan R.E. Sihaan kembali digelar di ruang sidang Kartika, Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar, dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti oleh majelis hakim. Selain R.E. Sihaan sebagai penggugat didampingi penasihat hukum Daulat Sihombing dan KPK sebagai tergugat satu. Hadir juga tergugat 2 Biro Hukum Kementerian Keuangan dan tergugat 3 Menteri Keuangan Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional. Pada sidang itu penggugat dan para tergugat masing-masing menyerahkan berkas berupa bukti-bukti kepada Majelis Hakim Ketua. Nasfi Firdaus didampingi Hakim anggota Reni Pitua Ambarita dan Katarina Siagian. Seluruh berkas penggugat serta tergugat langsung diperiksa oleh ketiga majelis hakim, kemudian diperlihatkan kepada masing-masing pihak dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim mengatakan sidang akan dilanjutkan pekan depan pada Rabu 20 Desember 2023 dengan agenda sidang lapangan. Di lokasi objek perkara yaitu rumah warisan R.E. Sihaan yang disita KPK di Jalan Sutomo, Kota Pematang Siantar. Namun sebelum sidang ditutup, majelis hakim meminta kepada masing-masing pihak untuk hadir tepat waktu atau jam 9 waktu Indonesia Barat pada sidang pekan depan. Usai persidangan, R.E. Sihaan sebagai penggugat melalui penasihat hukum Daulat Sihombing mengatakan, penggugat menyerahkan bukti 43 berkas, tergugat 1 menyerahkan bukti sebanyak 31 berkas, tergugat 2 menyerahkan bukti 17 berkas, dan tergugat 3 menyerahkan bukti sebanyak 53 berkas. Daulat menerangkan ada kontroversial sebagai gugatan kliennya, karena soal penyitaan lahan dan bangunan tidak ada penyidikan dan tuntutan bahkan tidak ada juga pada putusan. Tanggal 29 Mei 2019 tiba-tiba muncul surat penyitaan dari KPK dan berkas itu ikut disertakan KPK sebagai bukti pada persidangan. Surat eksekusi penyitaan yang dinilai kontroversial itu karena tidak termasuk dalam putusan MA. Kalau agendanya ini kan pemeriksaan penyerahan bukti. Ada bukti yang kurang dari penggugat, ada yang bukti yang kurang dari tergugat 3, dan bukti baru dalam arti bukti yang baru diterima ya dari tergugat 1 dan tergugat 2. Nah, kalau saya review ini, penggugat menyerahkan bukti 43 berkas lah ya. Terus tergugat 1 menyerahkan bukti 31. Terus T2 17. Nah, T3 53. Nah, itulah bukti yang diserahkan tadi kepada majelis. Ada yang sama, ada juga yang berbeda. Nah, terus setelah bukti ini diverifikasi semua, ternyata sudah lengkap. Kemudian tentang penyitaan itu? Tentang penyitaan itu ada atau terjadi setelah kurang lebih 2,5 tahun setelah ini. Itulah yang tahun 2015. Itu tidak ada dalam putusan? Tidak ada dalam putusan. Ada, penuntutan nggak ada, di peradilan pun nggak ada. Nah, tiba-tiba muncullah itu di surat perintah penyitaan dari KPK tertanggal 29 Mei 2015. Oh, ada dicantumkan mereka juga? Ada dicantumkan juga. Oke. Juru bicara Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar Rahmat Hasibuan membenarkan sidang pekan depan dilanjutkan dengan agenda sidang lapangan untuk memeriksa atau melihat objek perkara tentang lahan dan bangunan apakah yang digugat penggugat ada objek berupa bangunan dan lahan. Sesuai dengan konfirmasi kepada majelis tadi, agenda hari ini adalah bukti surat dari kedua belah pihak untuk KPK-nya sendiri yang
pada minggu yang lalu tidak menghadiri, hari ini dia hadir dan mengajukan bukti surat. Nah, jadi untuk pembuktian surat sampai tadi sudah selesai. Gitu. Jadi untuk agenda berikutnya, sesuai dengan tadi konfirmasi majelis itu, agendanya adalah pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Ya. Itu semacam sidang lapangan. Ya, jadi pemeriksaan setempat itu akan melihat objek apakah yang digugat oleh penggugat itu ada objeknya. Nah, jadi kalau tidak salah kan yang digugat di sini adalah objek sebuah bangunan. Nah, apakah bangunan atau tanah itu masih ada? Takutnya bukan bentuk tanah lagi, bukan bentuk bangunan lagi, atau bentuk apa, kan itu akan dicek. Begitu, nanti akan ke lokasi langsung. Jadi namanya pemeriksaan setempat, begitu, akan ke lapangan langsung. Ya. Informasi sebelumnya, dalam gugatan RE-Sihaan sebesar 45 miliar rupiah dijelaskan, KPK sebagai tergugat satu dalam perbuatan melawan hukum itu dikatakan, pihak yang melakukan penyitaan atau perampasan terhadap objek tanah yang ada di atasnya bangunan milik RE-Sihaan, padahal tidak ada dalam putusan pidana. Tergugat dua Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Pematang Siantar melakukan pelelangan terhadap objek rumah milik RE-Sihaan atas permintaan KPK. Terkait keterlibatan tergugat 3 BPN Kota Pematang Siantar mengubah sertifikat tanah milik RE-Sihaan atas nama Erson Samosir sebagai tergugat 4 yang sejak awal tidak pernah hadir pada persidangan sebagai pembeli atau pemenang lelang. Eko Hendra melaporkan dari Pematang Siantar untuk Evarina TV.